Gua masih aktif sebagai polisi dan sudah 17 tahun. Jadi tentu saja ini menjadi sebuah semangat positif juga nih buat teman-teman yang menonton nih. Wah, Bapak polisi aja jalankan tri-eye, wah seperti itu gitu ya. Dan beliau saat ini tinggal di Mataram, Lombok ya, dan sudah berposisi Gold Agency. Selalu di bagian keuangan. Nggak pernah saya di tempat samapta, nggak pernah di reskrim, di intel, nggak pernah. Makanya kok selama ini saya kelola uang orang ya? Kelola uang saya kapan gitu kan? Nah, selama 18 tahun sekarang jadi polisi, alhamdulillah dari tahun 2018, 2017 saya sudah bisa kelola uang sendiri, Pak Pran. Sekarang mohon maaf, Pak Pran, saya di Bendahara Direktorat Lalu Lintas ya. Namanya Lalu Lintas itu kan Pak Pran tahu sendiri. Dia apel sebelum orang bangun. Orang bangun aja kita udah apel. Jam 6 pagi kami sudah apel pagi ya, kemudian habis itu pengaturan di jalan, habis pengaturan ya masuk kantor lagi, pulang jam 3. Tetapi namanya bendahara itu kan tidak boleh pulang sebelum pimpinan pulang kan. Pimpinan pulang jam 4, ya saya pulang lewat jam 4. Pimpinan pulang jam 6 sore, ya saya harus pulang jam 7 gitu. Pokoknya saya datang harus lebih dulu dan pulang harus lebih terakhir karena namanya pimpinan kan kapan-kapan boleh memanggil kita. Saya kenal di tri-eye ini dari seorang senior saya juga, seorang bendahara, ya seorang bendahara di Intelkam ya, di Polda juga. Senior saya, beliau pindahan dari Papua ya, pindahan dari Papua. Beliau ngajak saya dari tahun 2016, beliau ngajak saya, tapi saya selalu menolak karena ya mohon maaf teman-teman yang pernah bisnis multi level marketing, yang pernah mengenal namanya money game, ya coba sebutkan satu persatu, dan saya pernah melakukannya. Makanya saking traumanya Pak Pran, mungkin kalau ibarat kalau kita jatuh dari motor kita babak belur saya. Nah makanya begitu ada lagi yang datang mempresentasikan tri-eye ini dulu di saya, ya saya harus curiga dulu karena saya sudah babak belur di namanya multi level marketing, yang jualan barang, jualan obat, teman-teman yang sedang atau yang saya pernah melakukannya gitu. Itu Pak Fran. Makanya saya ikut 2017 melalui senior saya itu, tetapi selama 1 tahun itu saya tidak ngapa-ngapain Pak Fran. Saya hanya jadi penabung saja. Hanya jadi, pokoknya tahunnya saya dulu nabung ya, mohon maaf teman-teman. Yang sekarang ternyata nabung investasi, pokoknya dan itu pun selalu tanggal terakhir, tanggal 29, tanggal 30, tanggal 29, tanggal 30 gitu. Karena saya kepingin melihat, ini benar enggak nih program ini. Tetapi teman-teman, selama 1 tahun itu bukan hanya sekedar saya menabung investasi saja, tidak. Tetapi saya dikasih juga flip chart yang kecil waktu itu, saya pelajari detail demi detail. Makanya di flip chart itu ada yang gambarnya biru, gambarnya kuning, gambarnya merah, saya tahu semuanya. Kenapa kok lambangnya begini? Ya kenapa enggak begini saja? Kenapa enggak begini saja? Tahu teman-teman. Makanya betul-betul saya pelajari, boleh dibilang dari A sampai Z, Z sampai A kembali saya pelajari tentang tri-eye sehingga connect hati saya 2018 saya habis-habisan. Makanya bisa dilihat di profil saya tadi pertama itu, begitu saya fight habis-habisan, saya tidak pernah ke tim agensi, tidak pernah ke leader agensi karena saya tahu program ini keren, bagus. Saya langsung ke bronze agensi dengan income 5,7 juta waktu itu. Begitu Pak Pran. Oke, jadi kawan-kawan, sahabat saya dimanapun Anda berada, ya, orang banyak bilang tak kenal maka tak sayang. Tapi bagi saya berbeda Pak Pran. Tak kenal maka kenalan dulu, gitu. Biar dikenal sama orang. Kalau belum terkenal kita, siapa sih yang ngomong ini kok? Udah giginya ompong, sudah begini, sudah begitu, kok ngoceh aja. Makanya teman-teman kita kenalan dulu sebelum ini ya, sebelum saya lanjutkan. Apa sih kunci suksesnya? Ya. Jadi kawan-kawan, nama saya masih sama dengan 38 tahun yang lalu ya, John Sugianto. Ya, saya lahir dan besar orang Lombok asli saya. Tapi namanya kok kayak orang Jawa Pak John. Nah, kalau saya cerita malam hari ini, 3 hari 3 malam tidak akan selesai ceritanya. Ya, cukup saya dan orang tua saya yang tahu kenapa kok namanya John Sugianto gitu. Saya masih aktif di kepolisian sebagai seorang bendahara di Direktorat Lalu Lintas Polda NTB, teman-teman semua. Ya, cuman kata kunci kita pada malam hari ini adalah, atau keynote kita, ya, bukan keynote speaker. Kata kunci kita teman-teman adalah ini dia, sukses. Ya, saya yakin dan percaya. Kenapa kawan-kawan mau hadir pada malam hari ini? Ya, sekarang sudah banyak banget yang hadir pada malam hari ini ya. Kenapa kawan-kawan mau hadir? Kenapa kawan-kawan bekerja? Kenapa kawan-kawan ya mau melakukan sesuatu yang berdasarkan perintah orang maupun perintah diri sendiri?
tujuan utama kawan-kawan adalah ingin menjadi orang yang sukses. Ya, entah ya mohon maaf, entah sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Apa yang kawan-kawan lakukan, mau ibadah, mau sholat, mau puasa, mau nyepi, mau apapun namanya, pasti tujuan utamanya adalah sukses. Ya, sama. Dan yang saya lakukan, kenapa saya mau ngomong seperti ini? Karena saya juga ingin sukses, teman-teman. Ya, itu dia. Jadi keynote kita, kata kunci kita pada malam hari ini, Pak Frans dan teman-teman yang lain adalah sukses. Oke? Tetapi sebelum saya lanjutkan, tadi saya sudah kenalan, ya. Mohon maaf, saya harus berterima kasih dulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada malam hari ini saya dan kawan-kawan yang hadir, ya, masih diberikan kesempatan dan kesehatan sama Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Segalanya. Jadi itu perlu kita syukuri, teman-teman. Ya, itu perlu kita syukuri. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada mentor-mentor luar biasa, walaupun crossline, tetapi di 3i ini kawan-kawan kita sudah laksana kayak saudara rasanya, udah dekat banget. Saya tidak pernah kenal sebelumnya dengan Pak Frans, ya, tetapi alhamdulillah dari 3i ini saya tahu Pak Frans. Ya, saya tahu mungkin teman-teman yang lain ada senior saya di sini, kemudian ada sukses lain saya, dan dari luar negeri banyak sekali di sini, ya. Thank you semuanya kawan-kawan, terutama kepada leader-leader tangguh saya, ada Mas Arif, ada Pak Kron Arya Wirajaya, Pak Kron Kuancen, dan seluruh Kron agensi yang ada di Indonesia. Terima kasih karena Anda semua adalah motivasi dalam diri saya, ya. Kalian semua adalah seorang motivator bagi saya. Dan terima kasih kepada sukses lain saya karena kalian semua saya bisa seperti saat sekarang ini, ya. Nah, baik Pak Frans, teman-teman, ini mohon maaf sekali lagi, saya hanya ingin berbagi saja. Saya hanya ingin bercerita saja kepada teman-teman semua, ya. Jadi tidak layak kalau saya bilang saya ingin menggurui, enggak, ya. Karena saya juga masih banyak belajar, ya. Saya masih banyak belajar kepada siapapun yang mau mengajari saya ucapkan terima kasih, teman-teman. Karena namanya belajar, apalagi belajar di 3i Network ini, sebagian besar kawan-kawan free atau gratis, ya. Tidak ada di luar sana. Ayo coba di luar sana mencari motivator itu harus bayar jutaan, teman-teman. Ya, di sini kita tidak perlu bayar. Setiap Senin itu motivator kita Kron Agensi ke atas, teman-teman. Jadi bersyukur kawan-kawan sudah berada di kendaraan yang tepat, sudah berada pada wadah yang sangat luar biasa, yaitu di PT AJ Sentral Asia Raya, di salah satu programnya yang dinamakan dengan 3i Networks. Oke, baik. Pak Frans, saya lanjut, ya. Oke, teman-teman. Sekali lagi, ya, kata kunci kita hari ini tolong dicatat, tolong disimak baik-baik, ya, karena semua orang tujuan utamanya adalah sukses. Sekali lagi, oke. Nah, tetapi kawan-kawan harus ketahui bahwa untuk menjadi orang kaya, untuk menjadi orang sukses, teman-teman, itu hanya 3 cara. Tidak ada cara keempat, tidak ada cara kelima, tidak ada cara keenam, teman-teman. Hanya ada 3 cara. Makanya lumayan bersyukur sekali di 3i ini saya menemukan 3 cara menjadi orang kaya, ya. Begini tetap 3i. Yang pertama, kawan-kawan, Anda harus terlahir dari orang kaya. Kalau kita udah terlahir dari orang kaya, itu otomatis begitu brojol, langsung kaya, teman-teman. Langsung punya uang miliaran, teman-teman. Langsung punya Lamborghini, ya. Tetapi mohon maaf, kita ini makhluk ciptaan Tuhan yang tidak bisa meminta harus terlahir dari orang kaya, ya. Nggak bisa, teman-teman, ya. Saya tidak bisa minta, ya Tuhan, saya terlahir saja dari Bu Megawati misalkan, atau saya terlahir dari Bu Syahrini gitu, yang begitu saya lahir saya udah kaya, Tuhan. Nggak bisa, teman-teman, ya. Jadi ya, jadi sekali lagi, bagaimana caranya kaya? Yaitu Anda harus terlahir dari orang tua kaya. Ini dia, begitu lahir sudah duduk di uang miliaran. Contoh nih, contoh kecil, ya. Anaknya seorang artis, ya, yang kalau nggak salah namanya Avatar, ya. Ini pengendali uang, ini bukan pengendali air, bukan pengendali api, tapi pengendali uang, teman-teman, ya. Avatar ini dia tidak bekerja, teman-teman, tapi karena orang tuanya yang kaya, dia otomatis dia menjadi orang kaya, ya. Nah, tapi apa yang saya bilang tadi, bahwa kita tidak bisa meminta kepada Yang Maha Kuasa, kita tidak bisa minta sama siapapun, harus terlahir dari orang tua kaya, ya. Nah, yang kedua, ini faktanya, ya. Terus Pak Jono Sugianto, apakah terlahir dari orang tua kaya? Enggak, teman-teman, ya. Lihat, ini saya, ya. Saya sekolah SD di pedesaan, ya. SD di Jenepria, Lombok Tengah. Saya orang Lombok asli,
tahun 88 sampai tahun 94, udah lumayan tua juga saya. SMP juga sama di Janapria. Kemudian saya sekolah di SMA pun di pondok pesantren, teman-teman, ya. Kemudian saya mampu kuliah hanya sampai diploma 1, ya. Kemudian saya pendidikan polisi di Singaraja, di Bali tahun 2002, dan saya lulus wisuda S1 di tahun 2017. Aneh ya, bekerja dulu baru lulus kuliah. Nah, biasanya teman-teman kita di sana, di luar sana, kuliah dulu baru bekerja. Nah, saya beda, bekerja saya dulu baru kuliah. Nah, tetapi teman-teman, ya, saya memang terlahir, mohon maaf, saya tidak melemahkan, saya tidak merendahkan kedua orang tua saya, enggak, ya. Kenapa? Karena itu tadi, saya tidak mungkin meminta saya harus terlahir dari rahimnya siapa, ya. SD, SMP, SMA, kawan-kawan, saya bisa lulus karena dapat beasiswa. Kalau mungkin karena saya tidak ada beasiswa zaman itu, mungkin hari ini saya bukan seorang Dono Sugianto yang sekarang. Saya bukan seorang polisi, ya. Saya SD, SMP, SMA, kawan-kawan dapat beasiswa. Yang anehnya bukan karena prestasi, ya, tapi karena miskin, teman-teman, ya. Karena miskin. Karena dulu mungkin ada yang seusia dengan saya, yang kelahiran tahun 82, yang tahun 70-an juga ada di sini. Dulu ada beasiswa miskin juga. Dan saya mendapat beasiswa itu karena miskin, teman-teman, bukan karena prestasi. Ya, karena lihat foto saya waktu SD pun banyak yang lihat rambut saya agak kemerah-merahan. Itu bukan karena apa, teman-teman. Itu karena minyak rambut saya bekas gorengan ini, telur, goreng teri, goreng apa ya, ikan gitu. Makanya rambut saya kok kayak bule gitu ya. Nah, itu dia, teman-teman. Ya, jadi bersyukur kawan-kawan yang terlahir dari orang kaya. Ya, mudah-mudahan tidak seperti saya yang saya tidak boleh milih terlahir dari rahim siapa. Tetapi sebagian besar orang-orang sukses di luar sana mengalami terlahir memang rata-rata dari keluarga yang tidak punya, gitu ya. Dan ini saya, teman-teman, ya. Dan saya doakan kawan-kawan di luar sana janganlah seperti saya waktu lahirnya, ya. Oke. Kemudian cara yang kedua. Bagaimana caranya kaya, kawan-kawan? Harus pintar-pintar memilih pasangan, yaitu pasangan atau menikah dengan orang kaya. Jadi kalau kita sudah terlahir nih dari keadaan miskin, terus bagaimana caranya ya saya kaya? Begitu kalian besar, begitu teman-teman sudah dewasa, cari orang kaya. Menikah dengan orang kaya, teman-teman. Ini contohnya, ya. Menikah dengan Syahrini, udah cantik kaya pula. Ayo, siapa yang tidak tertarik sama orang kaya? Pasti tahu kan? Harus menikah dengan orang kaya. Makanya kalau mau kaya itu, yang cowoknya masih muda banget, tetapi karena ceweknya kaya, ya mau bagaimanapun rupanya, teman-teman, bisa dapat ini juga. Makanya saya kasih rahasianya ya. Kalau teman-teman, kalau kawan-kawan terlahir, ya mohon maaf kayak saya juga, yang mungkin terlahir dengan wajah pas-pasan ya, yang dibilang ganteng enggak, dibilang jelek banget gitu. Jadi yang harus Anda pertebal adalah isi kantong, teman-teman. Kalau isi kantong, isi dompet Anda udah tebal, itu wajah dimaafkan, ya, wajah dimaafkan. Nggak percaya? Ini contohnya. Nah, mau wajahnya kayak apa, tapi karena kaya, dimaafin, teman-teman. Nikah sama bule. Tuh, makanya sekali lagi, ini saran dari saya. Kalau teman-teman ya yang senasib dengan saya terlahir dari terlahir dari orang tua yang miskin, kemudian wajah pas-pasan atau dibilang jelek juga bukan, sangat banget gitu, dibilang ganteng jauh gitu kan, Anda harus pertebal isi dompet. Nah, tetapi masalahnya kawan-kawan, begitu orang kaya ada, begitu dia udah kaya, mustahil mau menikah dengan kita yang miskin. Ya, ini kebanyakan ini, 99% orang kaya tidak ada yang mau menikah dengan orang miskin, teman-teman. Nggak ada, ya, nggak ada di luar sana yang mau menikah dengan orang miskin. Makanya hati-hati. Ya, kaya ini penting loh. Oke, nah itu cara pertama tadi, kita harus terlahir dari orang tua kaya, kemudian menikah juga orang tua kaya. Ya, tapi faktanya, ya saya dengan istri saya sama-sama orang kampung juga, ya, sama-sama tidak kaya, ya karena nggak mungkin istri saya kalau dia kaya mau menikah dengan saya dulu, nggak mungkin gitu kan. Nah, cara yang ketiga, teman-teman, gimana caranya? Ini cara terakhir, harus berusaha sendiri biar kaya, biar punya uang, biar sukses, harus berusaha sendiri, teman-teman, ya. Nah, terus saya terlahir dari keluarga yang tidak kaya. Kemudian istri saya juga tidak kaya. Makanya saya harus berusaha biar kemiskinan itu cukup sampai saya. Tidak boleh anak saya, tidak boleh anak keturunan saya juga ikut-ikutan miskin kayak saya.
Nah, jadi sebagian besar masyarakat kita, 90% di luar sana, ya, rata-rata meninggal dunia itu yang ditinggalkan bukan warisan, tetapi hutang atau kemiskinan yang ditinggalkan, ya. Nah, pertanyaan sederhana kepada teman-teman saya yang hadir pada malam hari ini, ya, apakah mau meninggalkan hutang? Ya, apakah mau meninggalkan hutang? Tentunya tidak, ya. Pastinya kita kepingin anak keturunan kita, ya, tidak seperti kita. Minimal ekonominya dia bisa lebih bagus daripada kita. Ya mohon maaf teman-teman, hidup ini tidak berujung. Hidup ini tidak berujung. Kenapa saya bilang hidup ini tidak berujung? Ya mohon maaf, orang tua kita bekerja semaksimal mungkin, ya, sebagus mungkin tempat dia bekerja. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempersekolah, agar kita bisa sekolah. Sekolah di tempat terbaik. Tujuannya apa? Agar nanti kita bisa bekerja di perusahaan atau di tempat yang baik. Itu tujuannya kan? Itu tujuan kita sekolah pintar-pintar itu biar apa? Biar kita bisa bekerja di tempat terbaik. Nah, kita bekerja di tempat terbaik. Tujuannya apa coba? Tujuannya agar anak keturunan kita juga bisa sekolah di tempat terbaik. Yang tujuannya adalah agar dia bisa mendapat pekerjaan terbaik juga. Dan sama, mereka juga akan bekerja semaksimal mungkin, bekerja secara baik. Tujuannya apa? Agar bisa mensekolahkan anaknya dia atau cucu kita di tempat terbaik. Jadi begitu terus. Tidak ada ujungnya, kawan-kawan. Tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Ya. Nah, sehingga bagaimana caranya? Ya, kita harus berusaha sendiri, kawan-kawan. Harus berusaha sendiri, punya penghasilan, menjadi orang sukses dan menjadi orang kaya. Apa yang saya lakukan, Pak Jono Sugianto ini, agar saya atau keturunan saya bisa mendapat sekolah terbaik, agar suatu saat dia bisa kerja di terbaik. Yang saya lakukan, ingat teman-teman, kita bekerja di dunia ini, cara cari uang di dunia ini ada dua cara, ya. Mungkin teman-teman sudah baca bukunya Robert Kiyosaki, ya, kuadran kiri, kuadran kanan. Ada namanya active income, ada namanya passive income, ya. Hanya ada dua kuadran kita bekerja, kuadran kiri, kuadran kanan. Kuadran kiri saya dan teman-teman di luar sana, masyarakat Indonesia di luar sana, 90% itu bekerja di kuadran kiri, ya. Apa contohnya? Yaitu bangsawan. Apa bangsawan? Sebangsa karyawan. Kita senang banget jadi karyawan, teman-teman. Ya, suatu kebanggaan kita kalau udah namanya pakai baju seragam, wow, bangganya luar biasa. Petantang-petentengnya luar biasa, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena namanya kita bekerja ini di kuadran kiri, rata-rata yang kita andalkan adalah fisik, kemampuan kita. Ya, apa itu? Saya bekerja sebagai seorang anggota polisi, saya juga bekerja sebagai seorang presenter TV, saya pernah, teman-teman. Tapi karena usia sekarang ya saya dipecat dari jadi presenter, ya. Kemudian ini dia, saya jadi polisi sekaligus pernah jadi presenter di stasiun TV, tapi TV-nya TV 9, teman-teman. Ya, kenapa? Karena TV 1 sampai TV 8 semuanya nolak. Yang nerima hanya 9 saja. Ya, ini dia. Kemudian, dan ini semua kawan-kawan, ini dibatasi oleh 3 hal. 3 kepastian waktu. Anda sakit, Anda pensiun, Anda meninggal dunia. Kita sakit, kita pensiun, kita meninggal dunia. Maka penghasilan dari Polri, penghasilan menjadi presenter TV dan sebagainya sudah tidak bisa kita dapatkan lagi. Ya, dan kemudian apalagi saya juga mengelola sebuah apotek, bukan servis saya lakoni, teman-teman. Ya, apalagi travel umroh saya lakoni, teman-teman. Ya, jadi MC di suatu acara juga saya lakoni. Tapi ingat kawan-kawan, ya, ini semua adalah active income dan ini butuh keahlian dan ini butuh modal. Bagaimana dengan masyarakat kita yang tanpa keahlian, tidak punya keahlian? Bagaimana dengan masyarakat kita yang tidak punya modal untuk bikin apotek, untuk bikin travel umroh, untuk bikin kontrak handphone? Ya, karena mohon maaf, banyak masih masyarakat kita tergolong masih masyarakat yang tidak punya uang. Nah, tetapi kawan-kawan, kalau kita semua berpikir harus ada uang dulu baru bisnis, tidak akan pernah ada bisnis di dunia ini. Tidak akan pernah ada, kawan-kawan. Makanya, justru dengan kita berbisnis agar punya uang, tujuannya itu. Oke, nah ini namanya active income dan kawan-kawan sudah tahu itu. Ya, active income itu ada 2. Yang pertama namanya employee sebagai seorang karyawan, yang kedua namanya self employee, orang yang punya keahlian. Ya, dan semua itu dibatasi dengan 3 hal: sakit, pensiun, meninggal. Selesai semuanya. Anda tidak bisa bekerja, kita tidak bisa bekerja. Kalau kita tidak bisa bekerja, maka mustahil bisa dapat penghasilan.
Oke, makanya apa yang harus kita lakukan kawan-kawan? Yang harus kita lakukan adalah bekerja di kuadran kanan, ya, yaitu namanya passive income. Passive income itu ada 3 cara, saya kasih tahu. Yang pertama, Anda harus namanya passive income ada 2 ya. Yang pertama, ada 2. Yang pertama yaitu sebagai seorang pebisnis, dan yang kedua adalah sebagai seorang investor. Ya, tetapi saya berbicara one by one, satu demi satu. Yang pertama kita berbisnis. Namanya bisnis. Pak John, kenapa kok Pak John boleh di 3i? Kenapa Pak Jono Sugianto nih polisi, Pak Gusmit nih polisi, kemudian teman-teman sudah jadi karyawan, kok kenapa di 3i? Kenapa? Karena di 3i kita bukan karyawan, teman-teman. Ya, kita adalah partner bisnis. Makanya kalau bisnis, seorang karyawan yang kerja di satu instansi, seorang karyawan yang bekerja di di pabrik atau dan sebagainya, ya, kalau namanya bisnis itu boleh, nggak dilarang, teman-teman. Kenapa? Karena begini, ini penting kawan-kawan tahu ya. Karena kalau namanya karyawan, kan kita harus ada di tempat itu, bekerja di sana, paruh waktu atau full time di sana. Itulah namanya karyawan dan atas perintah pimpinan. Tetapi namanya bisnis, kawan-kawan harus paham. Namanya bisnis bukan kita yang kerja. Namanya bisnis bukan kita yang kerja, tetapi siapa yang kerja? Sistem atau peoples atau orang lain yang kerja. Itu baru namanya bisnis. Kalau kita menjadi pekerjanya, itu kita masih namanya karyawan. Nah, namanya bisnis ini adalah orang lain atau sistem yang kerja. Contoh, franchise Alfamart, Indomart. Yang kerja siapa? Sistem franchise, hanya nama yang bekerja. Bukan kita. Ya, apalagi membuat sistem contohnya, bangun mall, bangun kos-kosan. Yang kerja apa? Yang kerja orang lain. Yang kerja, yang jualan di mall itu kan orang. Pemilik mall nggak pernah ke mall, tapi dia dapat uang besar. Nah, pemilik mall ini itu namanya pebisnis. Tetapi orang yang jualan di mall itu namanya karyawan. Itu perbedaannya. Jadi kawan-kawan harus bedakan mana karyawan, mana pebisnis. Dan kita di 3i ini sudah menjadi pebisnis, teman-teman. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk 3i. Ya, 3i ini adalah kita sedang menjalankan bisnis, kawan-kawan. Ya. Nah, yang kedua yaitu kita sebagai investor. Itu cara menjadi passive income. Ya, investor ini adalah uang yang kerja cari uang. Bukan sistem, bukan orang, tetapi uang yang kerja cari uang. Uang tidak ada masa pensiun, uang tidak ada masa sakit, uang tidak ada masa meninggal dunia, teman-teman. Itu dia. Ya, jadi sekali lagi kita harus bekerja di kuadran kanan atau yang disebut dengan passive income. Di mana tempatnya? 3i komplit, kawan-kawan. Di 3i ini sudah komplit, namanya di PT AJ Sentral Asia Raya dengan salah satu programnya yaitu 3i Networks. Oke, itu dia. Jadi di sini di CI 3i Network ini, kawan-kawan, kita menjadi partner bisnis, bukan sebagai karyawan. Sekali lagi, kita partner bisnis. Ya, seperti ada mitra saya di Arab Saudi, ada Mbak Tina, ada banyak di sana. Mereka bisa bekerja di sana. Mereka bisa menjalani bisnis walaupun di luar negeri bisa, ya. Jadi bisa berbisnis walaupun kita tidak berada di Indonesia, boleh, ya. Nah, alasannya, alasannya kenapa sih harus 3i Network? Ini penting, kawan-kawan harus paham, ya. Kenapa bukan bisnis yang lain? Kenapa bukan namanya yang lain gitu? Kenapa kok tidak bangun kos-kosan? Kenapa tidak bangun bisnis yang lain? Kenapa sih harus 3i Network, kawan-kawan? Ya, ini alasannya. Satu, yang orang-orang baru ya, ini di 3i, di program 3i Network, kawan-kawan. Ya, nah, ada beberapa alasan. Yang pertama, yang pertama yang jadi alasan kita adalah karena modal kita menjadi tabungan investasi dan asuransi. Ayo coba cari di luar sana. Yang mohon maaf saya sebutkan. Kita menjadi modal berbisnis. Oke, saya bangun kos-kosan misalkan. Kira-kira modal kita di kos-kosan itu jadi apa? Apakah jadi investasi dan asuransi? Enggak kan? Paling banter, modal kita itu jadi investasi. Jadi kita bangun kos-kosan itu investasi kita, bangunan kos-kosan itu. Ya, tetapi tidak mungkin kos-kosan itu kalau rusak, kalau kita meninggal dunia, kos-kosan itu akan memberikan asuransi kepada kita. Mustahil, teman-teman. Ya, mustahil. Nah, di 3i yang kita keluarkan setiap bulan itu menjadi tabungan investasi dan kita otomatis tercover asuransi jiwa. Nah, makanya saya senang sekali dengan semuanya 3i
because we do care. Karena kami peduli. Terus di mana bentuk kepeduliannya? Kawan-kawan harus tahu apa sih bentuk kepedulian daripada CAR. Makanya Pak Fran dan kawan-kawan saya semuanya, saya pelajari ini setahun baru saya berani ngajak orang. Apa? Seperti contoh tadi, because we do care. Apa sih kepedulian CAR ini? Ternyata CAR dengan programnya 3i Network, bentuk kepeduliannya sepanjang masa, sepanjang sejarah, sepanjang hayat sampai meninggal dunia, bentuk kepeduliannya. Satu, bentuk kepeduliannya adalah CAR ini peduli tentang masa tua kita. Ya, karena di sini ada tabungan investasinya. Ya, kebanyakan orang di luar sana begitu tua masih bekerja. Nah, CAR ini kawan-kawan, di saat kalian tua, di saat kita tua nanti, jangan bekerja. Yuk ambil manfaat dari tabungan investasinya. Makanya di sini untuk tabungan jangka panjang, bukan jangka pendek. Yang kedua, bentuk daripada because we do care-nya CAR adalah, ya, kita untuk ahli waris kita, untuk anak istri yang kita tinggalkan, peduli kepada ahli waris kita. Ingat, ya, mohon maaf, saya seorang muslim, teman-teman di luar sana sebagai seorang muslim. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan, surat Al-Baqarah ayat 240, yang artinya bahwa setiap laki-laki, setiap muslim laki-laki yang meninggal dunia, maka wajib memberikan, ingat, ada kata-kata wajib, itu hukum menurut fikih, kalau dilanggar, itu mendapat dosa, ya. Kalau dikerjakan, itu dapat pahala, ya. Wajib, kata-kata wajib itu. Maka Anda wajib memberikan nafkah atau warisan kepada ahli waris Anda, ahli waris kita, minimal 1 tahun setelah kita meninggal dunia. Jadi ingat teman-teman, jadi kita ini punya kewajiban, walaupun kita meninggal dunia, punya kewajiban 1 tahun menafkahi ahli waris kita, anak istri yang kita tinggalkan kalau kita meninggal dunia. So, CAR ini peduli kepada kita, peduli kepada akhirat kita lah. Bahwa jangan sampai kita masuk neraka gara-gara tidak memperhatikan ahli waris kita, gara-gara kita tidak bisa nafkahi mereka. Makanya bentuk kepeduliannya adalah bahwa CAR ini ada uang pertanggungan yang diberikan kepada ahli waris. Ini penting teman-teman, ya. Anda harus tahu dan kita harus tahu. Yang ketiga, bentuk kepedulian because we do care-nya daripada CAR apa? Masa kini, yaitu dalam berupa bonus. Berapa banyak orang yang dipensiunkan, berapa banyak orang di PHK, berapa banyak orang dirumahkan gara-gara terjadi pandemik COVID-19, teman-teman. Ya, hati-hati, ini sudah belajar pensiun. Bagaimana? Ini kita masih belajar pensiun, ini masih muda, ini masih bisa cari kerjaan yang lain. Terjadi pandemik, banyak orang yang teriak-teriak kelaparan. Bagaimana kalau memang betul-betul kita pensiun karena usia, teman-teman? Sudah tidak bisa ngerjain apapun. Terus apa yang kita bisa lakukan? Mau ngapain coba? Nah, makanya bentuk kepedulian daripada CAR ini yang ketiga adalah peduli tentang masa kini kita. Di luar sana banyak sekali orang yang begitu terjadi corona, begitu terjadi gempa, begitu terjadi banjir dan sebagainya, bencana alam, sudah tidak bisa mendapatkan penghasilan. Tapi di 3i, Anda elit saja, kita elit saja. Bonus elitnya bulan Maret April kemarin itu 1.500.000 kurang lebih, teman-teman. Itu bentuk kepedulian daripada PT AJ Sentral Asia Raya. So, apa yang harus kita pikirkan? Apa yang membuat kita tidak harus bergerak di 3i ini? Ini 3i ini menjamin 3 masa kita seperti saya bilang tadi. Ya, ada masa tua kita dijamin dengan uang investasi kita, teman-teman. Ada uang asuransinya untuk diberikan kepada ahli waris kita. Ada uang income-nya untuk masa kini kita, kawan-kawan. Ya, itu. Makanya kenapa harus PT AJ Sentral Asia Raya, yaitu di 3i Network. Oke, nah kemudian apalagi yang penting, ingat kawan-kawan, ya, sebagus apapun produk suatu perusahaan, tapi kalau perusahaannya tidak bagus, hati-hati, suatu saat akan tutup buku juga, akan gulung tikar juga, teman-teman. Nah, perusahaan kita ini adalah member of Salim Group. You know Salim Group siapa? Ya, dari menurut majalah Forbes adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Ya, banyak banget produk daripada Salim Group, teman-teman. Dan banyak sekali perusahaan daripada Salim Group. Dan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, Salim Group ini saling mendukung, saling mensokong, saling mensupport, teman-teman. Contoh kecil, saya sebut merek ya, saya sebut merek Indosiar. Yang Indo itu kan rata-rata miliknya Salim Group. Coba teman-teman lihat, ya, isi sponsornya apa? Rata-rata produk Unilever. Yang punya Unilever Salim Group.
Makanya perusahaan Salim Group ini adalah salah satu perusahaan raksasa yang ada di Indonesia. Dan CAR ini adalah yang punya adalah member of Salim Group, kawan-kawan. Ini penting kawan-kawan harus tahu, ya. Kenapa harus Salim Group? Kenapa bukan perusahaan yang lain? Ya. Kenapa bukan yang lain saja? Ada yang namanya ini, ada yang namanya itu. Karena Salim Group ini, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu perusahaan raksasa yang ada di Indonesia. Kalau Anda berinvestasi di orang miskin, ya uang kita dipakai untuk apa? Bayar hutang dong. Ya, makanya berinvestasi di orang kaya, jangan di orang miskin. Oke? Nah, ini yang keren, teman-teman. Ini yang keren. Karena CAR ini sekali lagi bisnis. Namanya bisnis adalah sistem atau orang yang lain yang bekerja. Dan kita kerjakan di sini secara networking, secara jaringan. Kenapa sih harus secara jaringan, Pak John? Ya, kenapa kok tidak secara ini saja, sebagai kayak sales saja? Kenapa kok harus secara jaringan? Jadi begini, teman-teman, harus paham. Ya, bisnis apa yang di masa pandemik atau di masa bencana yang jalan? Coba kalian survei. Rata-rata bisnis yang jalan di masa terjadi bencana, terjadi pandemik seperti ini, rata-rata adalah bisnis networking, kawan-kawan. Atau di luar sana yang sering disebut dengan bisnis multi-level marketing. Ya, apalagi terjadi pandemik seperti saat sekarang ini, banyak orang yang takut untuk ketemu dengan orang lain. Tapi dengan networking ini, semua orang bisa menjalankan bisnis ini, kawan-kawan. Ya. Dan yang keren juga, kawan-kawan, ini bisa diwariskan. Coba di luar sana, seperti Mas Apip tadi. Mas Apip sebagai seorang karyawan sekarang. Nah, tiba-tiba, saat nanti, kita nggak tahu ajal ya, kapan. Tiba-tiba meninggal dunia. Nggak mungkin anaknya Mas Apip bisa sebagai karyawan juga di situ, kawan-kawan. Yang nggak mungkin bisa. Nah, makanya di sini bisa. Sekarang, Mas Apip punya penghasilan sampai puluhan juta. Terjadi risiko meninggal dunia. Yang penting jangan ditutup polisnya sama keluarganya. Mas Apip, anaknya punya penghasilan yang sama dengan Mas Apip, yaitu sebagai baron agensi. Itu luar biasanya, kawan-kawan. Ya, oke. Kemudian itu tadi kata-kata S, masih banyak ya. Untuk sukses harus ada yang mendukung. Ini penting, kawan-kawan. Ya, ini penting, harus ada yang mendukung. Siapa? Yang pertama harus mendukung diri kita dulu. Kita harus mau. Kalau kita tidak mau kayak peluang apapun besarnya, kayak bongkahan emas mau 5 kilo atau 1 kintal di depan kita, tetapi kita sendiri tidak mau mengambil peluang itu atau emas itu, mustahil kita bisa memiliki emas itu, kawan-kawan. Ya, nah, apa yang bisa mendorong kita di sini? Impian kita. Impian ini harus punya, kawan-kawan. Ya. Kemudian yang kedua, keluarga juga harus mendukung. Keluarga juga harus mendukung. Saya mau, ini ada bongkahan emas. Saya mau ngambil, tetapi keluarga saya melarang. Jangan diambil, Pak John. Jangan diambil, Pak. Jangan diambil, suamiku. Itu tai kuda yang dibungkus. Maka mustahil kita berani ambil, teman-teman. Jadi keluarga kita pun harus paham tentang bisnis yang kita lakoni. Harus paham tentang kerjaan kita. Biar apa? Biar mereka bisa mendukung kita, bisa mensupport kita. Ya, sehebat-hebatnya kita bisa ngomong di depan orang, tetapi kita diborgol sama istri di rumah, nggak boleh ngomong, ya mustahil orang bisa kita ngomong di depan orang. Ya Mas Sarip ya, mustahil kita bisa ngomong di depan orang. Jadi sekali lagi, kawan-kawan, keluarga juga harus mendukung. Jadi kasih tahu keluarganya, Pak, Bu, saya ikut bisnis, namanya begini, bisnis saya namanya 3i Network. Pekerjaannya ngapain? Pekerjaan saya begini, saya nabung untukmu, bukan untuk saya juga. Untukmu loh tabungan ini. Nah, kalau saya mati, innalillah, kamu bisa nikah lagi. Kayak gitu, jelasinnya. Oh iya, karena pasti mau dia. Apalagi ibu-ibu kasih tahu suaminya, Pak, saya ikut 3i ini untuk kamu loh. Kalau saya mati, kamu bisa nikah. Pasti dikasih, Bu. Pasti dikasih. Coba deh, coba. Ya, kalau nggak percaya, pasti dikasih. Ya, itu. Nah, kan bapak-bapak juga sama. Bu, saya ikut nabung untuk kamu. Kalau saya meninggal dunia, nanti kamu dapat uang 21 juta, 42 juta, atau 60 juta, plus saldo investasi saya. Untuk apa? Jangan untuk nikah, Bu, ya. Untuk ngurus anak. Pasti mau. Nah, makanya, begitu diceritakan sama orang lain, simple cara, Pak, Bu, saya izin dulu ya sama suami saya. Silahkan. Mau izin silahkan. Munda juga enggak apa-apa sebenarnya. Ya, mohon maaf, karena kita ikut di sini untuk mereka, untuk keluarga. Untuk keluarga, kawan-kawan. Ya, saya contohkan, saya 6 bulan saya ikut di sini, baru polis saya berani saya bawa pulang. Ini istri saya harus tahu. Ya, 6 bulan saya bawa pulang, sampai di rumah, istri saya marah-marah. Ini apa-apaan lagi ikut jam gini-gini, Pak John, kata istri saya.
Udah, buka aja dulu. Nanti kalau kamu udah buka, baca. Kalau kamu belum paham, kasih tahu saya. Oh iya, akhirnya dibuka. Ternyata kaget. Kok ada nama saya di sini? Bu, kalau suamimu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, suatu saat nanti kamu dapat uang 21 juta. Oh gitu Pak ya? Iya, udah gitu dia kan. Oke, hari itu dia masak kangkung ternyata istri saya. Dan kangkung itu tidak jadi saya dikasih makan. Ya, dia, tunggu Pak, jangan makan kangkung ini, nanti Bapak cepat ngantuk. Saya beliin ayam. Ayam saya dibeliin sekilo Bu, lumayan, kenyang saya waktu itu. Itu. Karena dia paham manfaatnya. Jadi sekali lagi kawan-kawan, ini keluarga juga harus paham. Ya, karena yang kita lakukan ini bukan untuk kita, tetapi untuk mereka, untuk dia. Ya. Dan ketiga, yang harus mendukung kita adalah Sang Pencipta. Bagaimana caranya Tuhan mendukung kita? Dengan cara mukjizat. Bagaimana caranya dengan diberikan sesuatu ke kita sama Yang Maha Kuasa? Kita harus banyak-banyak sedekah. Tapi Pak, saya tidak bisa sedekah. Saya tidak punya uang. Saya tidak punya materi. Saya hanya bisa punya mulut doang. Nah, gunakan mulut itu untuk sedekah. Ayo, Tuan Guru, rata-rata sedekahnya pakai apa? Pakai mulut kan, pidato, ceramah kan sedekah namanya. Sama, kita ceritakan nilai positif daripada 3A ini kepada orang lain kan sedekah. Kita ngajak orang mereka nabung, investasi. Kira-kira baik? Baik kan? Nah, itu sedekah. Kita ngajak mereka agar punya investasi untuk jangka panjang, agar punya uang warisan nanti untuk keluarganya, agar dia punya penghasilan, kan sedekah. Jadi sekali lagi, ini keynote dari saya pada malam hari ini, ya, tentang sedekah kawan-kawan, sahabat saya dimanapun Anda berada. Kalau uang Anda belum cukup untuk sedekah atau untuk diberikan kepada orang lain, maka mungkin cerita hal-hal positif juga sedekah. Ya, jadi jangan pernah malas untuk sedekah kepada orang lain. Baik status di WhatsApp, baik status di Facebook atau di sosial media, sedekah, ceritakan hal ini kepada orang lain, teman-teman. Ya, makanya saya juga bisa seperti ini, karena siapapun saya ketemu, saya ceritakan tentang 3i. Saya gatur pagi, saya bilang razia di jalan, itu setiap orang yang saya stop, saya jarang. Kamu salahmu helm, udah tahu salahnya orang, nggak usah dikasih tahu. Bro, mau nggak kamu punya penghasilan 2 juta sebulan? Kira-kira kalau itu pertanyaannya, hanya setiap ketemu sama orang gituin, bro, mau nggak punya penghasilan 2 juta? Pasti mau. Bagaimana caranya? Nah, silakan dipresentasi. Gitu, makanya untuk buka omongan dengan orang lain, tanya yang sesuatu yang baik untuk dia. Ya, kalau kita tanya, bro, mau nggak kamu sisihkan uangnya 350.000 sebulan? Kemungkinan dia akan geleng-geleng, karena dia suruh disisihin uangnya. Tapi coba tanya, mau nggak punya penghasilan 2 juta per bulan atau lebih? Pasti mau. Itu kata kuncinya. Itu sedekah, teman-teman. Ya, itu sedekah. Oke. Pak Pras, nanti kalau kelamaan kasih tahu ya. Biar saya kalau udah ngomong di depan orang suka ngelos soalnya. Suka ngelos, nggak lihat jam saya. Mungkin 10 menit lagi, Pak. Nah, kemudian itu U ya. S yang pertama tadi supaya sukses ada 3 cara. U yang kemudian U 10 menit lagi ya. Baik. Kemudian K, kemudian lakukan apa yang dilakukan leader yang sistem atau leader yang sukses. Ya. Apa yang dilakukan? Bagaimana caranya? Apa yang harus kita? Itulah yang dinamakan dengan duplikasi. Bisnis ini kawan-kawan, ini bisnis nyontek. Kita hanya nyontek, tidak diperbolehkan nyontek. Ya, tapi di sini kawan-kawan ya, kita di sini hanya diajarin nyontek, teman-teman. Ya, makanya bisnis yang di luar sana tidak ada yang boleh nyontek. Di sini justru kita disarankan nyontek. Ayo, kira-kira di tempat ini ya udah 367 orang yang hadir pada malam hari ini, bisa masak berapa orang? Yang bisa nyanyi berapa orang? Tetapi pertanyaan saya, yang bisa nyontek berapa orang? Pasti semua bisa nyontek. Dan di sini kawan-kawan, kita disuruh nyontek. Apa yang kita contek? Conteklah sesuatu yang bermanfaat. Yaitu, apa dia? Ini dia. Ini dia. Pak Kron 01, teman-teman. 5 langkah-langkah sukses contek ini. Nggak usah bikin nyontek-nyontek yang lain. Cukup 5 yang dicontek. Kalau kita disuruh nyontek 100, mungkin bingung, kebanyakan yang dicontek, walaupun nyontek, tapi kebanyakan juga bingung juga kita. Ya,
Tetapi di sini hanya 5 yang kita contek, teman-teman, tidak banyak. Hanya 5. Yang pertama, impian dan sikap. Bagaimana caranya bikin impian? Bagaimana sikap kita? Contek. Akhirnya, Pak Fron, kemudian bikin impian. Bagaimana sih caranya bersikap? Contek. Yang kedua, bagaimana caranya bikin daftar nama? Contek. Yang ketiga, bagaimana caranya bikin janji temu presentasi? Contek. Bagaimana caranya follow up? Contek. Bagaimana caranya datang ke pertemuan? Contek. Bagaimana caranya memulai di Zoom? Bagaimana caranya di 3-on-1? Contek saja, teman-teman. Hanya di manakah sukses? Oke. Nah, kemudian huruf S, sukses ya. Supaya bisnis bertahan harus punya mental bisnis, kawan-kawan. Apa mental bisnis itu? Apa saja? Oke, ini dia. Yang pertama, berani mengambil risiko. Ya, risiko ngapain? Ninggalin anak. Ya, ini dia. Saya di saat apel pagi, saya ceritakan ini resiko, ditertawakan kita sama teman-teman kita. Itu tidak masalah, teman-teman. Kenapa? Karena ini resiko. Resiko kita diketawakan, ya, ditawakan sama orang lain. Tidak masalah. Biarkan saja. Kita mau ditawain, ngapain sih kamu begini-gini, Pak John? Biarin aja. Biarin aja. Ya, cuek saja. Apalagi resikonya, ya, resikonya di saat orang istirahat, yang seharusnya istirahat makan, istirahat minum, saya presentasi di teman-teman saya di depan senior saya, presentasi aja dulu. Masalah join apa tidak urusan ke 1000, yang penting cerita saja, sedekah, minimal kita udah dapat pahala karena kita cerita hal yang baik. Apalagi di saat pulang kantor, saya nggak pulang, teman-teman, cerita lagi, cari keliling, ya, ketemu dengan orang, ceritain, ketemu dengan orang baru, ceritain. Tuh. Di saat apel pagi, daripada ngerumpi, wah si ini begini, si itu begini, ceritain aja tentang triai. Dia bosan, biarin aja. Yang bosan dia kan, penting jangan kita. Oke. Nah, kemudian berani juga tanggung jawab, teman-teman. Ya, ini mental pebisnis. Yang kedua, berani tanggung jawab. Mereka join, kita punya teman mitra di Jakarta. Dia mau join itu, dia mau ikut itu, kenapa? Karena dia juga ingin sukses. Nah, kita sudah ajak dia kepingin sukses, tetapi kita tidak tanggung jawab untuk bantu dia prospek, karena dia belum bisa prospek. Maka mustahil Anda bisa sukses. Makanya, tanggung jawab kepada tim, datangin dia, bantu mereka. Ya, bantu mereka. Karena itu bentuk daripada salah satu kunci sukses kita, yaitu tanggung jawab. Kemudian apa lagi? Disuruh jadi apa? Jadi GTP misalkan, buat tim player, lakoni saja. Lakukan saja apa yang kita bilang, apa yang agensi kita bilang, lakukan saja, teman-teman. Ini contohnya, ya. Disuruh jemput. Apa sih susahnya jemput di bandara? Tanggung jawab, teman-teman. Ya, tanggung jawab. Apalagi ada teman kita manggil merakor, datengin. Tidak ada susahnya kok. Itu bentuk tanggung jawab, ya. Kemudian berani tidak dibayar di awal. Ini pebisnis. Coba, yang bikin mall, yang bikin toko, yang bikin ruko, kira-kira dibayar nggak di awal? Enggak, justru keluar duit. Ya, di contohnya, ikut kemana, ketemu dengan kawan agensi Pak Sarno 0010. Ya, di awal nggak dibayar, teman-teman, tapi nanti dia rembes kalau udah kawan agensi, kan? Gitu, ya. Ya, ini bentuk senang-senangnya, teman-teman. Kita sudah melakukan proses tadi dan sebagainya, ternyata sukses enak, teman-teman. Saking enaknya, tambahin W depannya, enak. Apa enaknya di 3i? Coba, punya sahabat baru, punya penghasilan baru, ya, teman-teman yang sudah punya penghasilan, ya. Ini sahabat-sahabat saya punya penghasilan, punya sahabat di mana-mana. Seperti pada malam hari ini, ya, kita bisa memberikan sesuatu kepada teman-teman. Ada yang senyum tadi dengan lagu dangdut, kan bahagia juga. Artinya saya sudah punya sahabat, ya. Apalagi saking enaknya, punya kendaraan baru, kan keren, teman-teman. Apalagi bisa belikan istri kendaraan dari hasil 3i. Wow. Bisa-bisa kita berhenti disuruh makan sayur, ya, daging tok kita disuruh makan, ya. Nah, itu dia. Apalagi enaknya punya rumah baru, kan keren, teman-teman, ya. Apalagi enaknya, ya, punya waktu luang. Tuh, udah kepunya uang gampang, mau jalan-jalan kemana? Mau ke Bali, mau ke Singapura, mau jalan bukan jangan sendiri, jalan sama tim, jalan-jalan saja. Tuh, teman-teman, enak bisnis ini, ya. Berarti S yang terakhir adalah semua orang berhak untuk sukses.